Halo semua, jumpa kembali bersama gua Bang Adi. Pada video kali ini gua akan menceritakan sebuah film tentang seorang nelayan yang menemukan seorang gadis saat menjaring ikan. Nah, tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk ke ceritanya. Film dimulai memperlihatkan seorang nelayan yang sedang mencari ikan di tengah lautan. Dan pria ini bernama Arthur. Terlihat dia sedang menangkap ikan seorang diri saja. Dan saat ia mengangkat jaringnya, tak hanya para ikan yang ia dapat, tapi ia juga menemukan seorang perempuan cantik yang terperangkap di antara hasil tangkapannya. Lalu dengan cepat, Arthur menyelamatkan perempuan itu dengan memberikan nafas buatan untuknya. Dan tak diduga, ternyata perempuan tersebut berhasil selamat. Meskipun telah menelan sangat banyak air laut dan nyaris kehilangan kesadarannya. Arthur yang panik segera berniat meminta bantuan. Namun perempuan itu bersikeras menolak bantuan Arthur dan bilang bahwa dirinya baik-baik saja. Dia hanya tidak ingin dilihat oleh siapapun selain Arthur. Selain itu, ia juga tidak mengingat siapa dirinya. Dengan kata lain, dia hilang ingatan, coy. So let on, you know. Yang pada akhirnya Arthur memutuskan untuk tidak menghubungi polisi dan membawa perempuan tersebut ke sebuah rumah kosong yang dulunya milik mendiang sang ibu. Setelah meninggalkan perempuan itu sendirian di sana karena ada urusan penting, scene kemudian beralih ke Arthur yang pergi menemui mantan istrinya yang bernama Carla. Ia datang untuk menjemput putrinya yang bernama Annie untuk membawanya ke rumah sakit. Annie saat itu menderita penyakit ginjal, harus menjalani proses cuci darah setiap minggunya. Saat menunggu proses pencucian darah, Arthur menceritakan sebuah kisah kepada anaknya, yaitu kisah tentang seorang nelayan baik yang menemukan seorang perempuan cantik di dalam jaringnya saat menangkap ikan. Tidak lama kemudian, proses cuci darah pun selesai. Saat itu Annie sangat senang dan bahagia ketika pihak rumah sakit memberikan sebuah kursi roda elektrik kepadanya. Annie terlihat sangat antusias dalam memainkan berbagai tombol di kursi roda tersebut. Setelah itu, Arthur mengantarkan Annie kembali ke rumah ibunya. Di sana ia bertemu dengan kekasih Carla yang bernama Jones. Ya, walaupun Carla dan Jones diketahui sering mabuk, tapi mereka tetap menunjukkan kasih sayang dan kepeduliannya terhadap Annie. Keesokan harinya, saat Arthur bersiap pergi menangkap ikan lagi, dia kembali melihat perempuan cantik yang ditemukannya kemarin. Dalam obrolan mereka si cewek meminta untuk ikut menangkap ikan bersama Arthur, guys. Dan ketika Arthur kembali menanyakan siapa namanya, perempuan itu menjawab bahwa namanya adalah Andin, yang bila diartikan adalah perempuan dari lautan. Can I come with? No. Thought I might catch him. Have you been having good luck lately? Pada akhirnya Arthur pun mengizinkannya untuk ikut. Namun pada hari itu Arthur hanya mendapatkan sedikit ikan. Hingga kemudian Andin mulai bernyanyi. Dan tentu saja dengan suara yang sangat bagus banget, cuy. Saat Arthur mengangkat jaringnya kembali, ia terkaget melihat begitu banyak lobster besar yang menyangkut di jaringnya. Seolah-olah nyanyian Andin mendatangkan keberuntungan besar bagi dirinya. Setelah kembali ke daratan, Arthur mengajak Andin untuk pergi ke kota dan menjual hasil tangkapan mereka. Tapi Andin menolak karena ia belum ingin bertemu dengan orang lain selain Arthur. Setelah berhasil menjual lobster tangkapannya, kemudian Arthur pergi ke toko untuk membeli pakaian baru buat Andin. Setelah itu, ia menuju sekolah Annie untuk menjemput putrinya. Di perjalanan, Annie meminta ayahnya untuk melanjutkan ceritanya.
Menurut Annie sendiri, perempuan dalam cerita ayahnya adalah seorang putri duyung yang bisa berubah menjadi manusia setengah ikan bila di laut dan bisa pula berubah menjadi manusia ketika berada di daratan. Kata Annie sih, menurut pepatah Irlandia, kalau putri duyung kehilangan mantel kulitnya, mereka tidak bisa kembali ke laut. Setelah mengantarkan Annie kembali ke rumah ibunya, Arthur kembali pulang ke rumah mendiang ibunya. Namun saat itu rasa penasaran Annie terhadap cerita ayahnya membuatnya diam-diam mengikuti sang ayah. Setibanya di rumah tersebut, Arthur memberikan banyak makanan dan pakaian baru kepada Andin. Tentu saja Andin merasa sangat bahagia atas hadiah itu dan mencium Arthur sebagai tanda terima kasih. Sementara itu Annie mulai mencurigai bahwa ayahnya menyembunyikan sesuatu di rumah neneknya. Yang ia curigai seekor duyung yang menjelma manusia. Karena itu ia pergi ke perpustakaan untuk mencari informasi tentang legenda Putri Duyung. Keesokan harinya, Annie yang semakin penasaran memutuskan pergi ke rumah mendiang neneknya. Di sana, ia melihat seorang perempuan sedang berenang di laut. Kejadian itu menjadi pertemuan pertama antara Annie dan Andin. Annie meyakini bahwa perempuan di hadapannya bukanlah manusia biasa, melainkan sosok seperti yang diceritakan dalam legenda duyung. Annie mengatakan bahwa ia mengetahui banyak hal tentang Andin dan alasan mengapa Andin berada di daratan. Menurut cerita yang ia baca, Annie juga meyakini bahwa Andin telah kehilangan sesuatu yang dianggap penting dalam legenda tersebut. Menurut cerita yang dipercayainya, tanpa benda itu Andin tidak dapat kembali ke lautan. Dan pada hari itu juga, Andin dan Annie menjadi sahabat. We could be, if we play our cards right. Adegan kemudian beralih menampilkan seorang pria misterius yang berdiri memandangi lautan luas, seolah sedang mencari seseorang. Hingga keesokan harinya, Arthur mengajak Andin kembali melaut dan mengajarinya cara mengoperasikan perahu. Namun di tengah laut, sebuah kapal patroli laut melintas. Karena ketakutan, Andin langsung bersembunyi. Setelah itu ia terlihat menyetir perahu dengan kakinya. Sebuah pemandangan yang membuat Arthur menjadi sange coy. Dan setelah itu, kemudian Andin kembali bernyanyi. Kejadian aneh pun terasa terjadi lagi. Saat jaring-jaring Arthur menangkap sangat banyak ikan, termasuk salmon yang jarang tertangkap dengan jaring biasa. What? You're going to come on board? Tak lama kemudian, beberapa petugas laut kemudian menghentikan perahu Arthur. Karena curiga hasil tangkapannya yang tidak wajar, mereka menuduh Arthur menggunakan jaring ilegal. Namun tuduhan itu tidaklah benar. Para petugas lalu memeriksa dek perahu Arthur dan menemukan Andin sedang bersembunyi. Is that illegal? The girl here, Circus? Ask her how I caught the salmon. Setelah itu, Andin menjelaskan bahwa Arthur hanya menggunakan jaring biasa. Para petugas akhirnya pergi. Setelah kejadian itu, Arthur mengajak Andin untuk ikut ke pasar untuk menjual ikan karena ia sudah terlanjur terlihat oleh orang asing. Andin pun akhirnya setuju guys. Setibanya di daratan, para nelayan lain merasa terpesona karena untuk pertama kalinya mereka melihat seorang perempuan cantik di daerah mereka. You look mighty. Di pasar, Arthur mendapatkan banyak uang dari hasil penjualan ikannya. Dan setelah itu, mereka berdua pergi ke kota untuk menjemput Annie. Tak lama setelah itu, mereka pun sibuk berbelanja pakaian baru untuk Andin. Dan terlihat beberapa perempuan yang sedang memperhatikannya dari luar karena terpesona oleh kecantikan Andin. But that's underwater. Keesokan harinya, Annie mengunjungi Andin di rumah mendiang neneknya. Kemudian mereka memutuskan untuk berenang bersama. Saat itu, Andin mengajari Annie caranya untuk berenang.
Namun saat berenang, Andin tiba-tiba berhenti karena kakinya menyentuh sesuatu di dasar laut. Benda itu kemudian dianggap Annie sebagai bagian dari kisah legenda duyung yang selama ini ia percayai. Annie mengatakan bahwa benda tersebut sebaiknya dikubur di dalam tanah agar Andin dapat tetap tinggal di daratan, sesuai dengan legenda yang Annie yakini. Setelah itu mereka berdua mengubur benda tersebut di belakang rumah dan berjanji untuk tidak memberitahu siapapun. Hingga sore harinya Arthur membawa Andin dan Annie ke sebuah festival di kota. Annie menceritakan legenda tentang Putri Duyung kepada Andin dan memintanya untuk mengakui bahwa Andin sebenarnya adalah seorang Putri Duyung. Namun perempuan itu dengan tegas menyangkalnya cuy. Di tengah keramaian festival, pria misterius itu tampak terus memantau seseorang dari kejauhan. Sedangkan di tempat yang berbeda, Andin tetap tidak mengakui bahwa dirinya adalah Putri Duyung. Annie yang terpengaruh dengan keyakinannya sendiri, melaju cepat menggerakkan kursi rodanya menuju lautan. Untung saja Annie berhasil diselamatkan, lalu segera diangkat kembali ke daratan. Annie kemudian mengatakan kepada ayahnya kalau Andin mampu bertahan lebih lama di dalam air. Hal ini membuat gadis ini semakin yakin kalau Andin adalah seorang Putri Duyung. Beberapa saat kemudian mereka mengantarkan Annie pulang ke ibunya. Setelah itu Arthur menemani Andin kembali ke rumah mendiang ibunya. Dan setibanya di sana, Arthur mengungkapkan bahwa dirinya dahulu adalah seorang pecandu alkohol. Dan hal itulah yang menyebabkan ia kehilangan hak asuh atas Annie. Karena alasan itu, ia memutuskan untuk berubah demi masa depan anaknya. Pada malam itu juga, keduanya mulai tenggelam dalam perasaan mereka cuy. Dan kemudian melakukan skedi pap-pap di tempat itu. Keesokan harinya, Arthur pergi ke sebuah gereja dan mengungkapkan kepada si bapak akan ketakutannya kehilangan Andin dari hidupnya. Selepas dari gereja, Arthur kembali menemui Annie menjalani cuci darah. Does it always have to be once upon a time? Is she a mermaid? Sepulang dari rumah sakit, mereka tidak menemukan Carla di rumah. Sehingga Annie membawa ayahnya ke sebuah bar, tempat Carla bersenang-senang. Di sana mereka melihat Carla dan John sedang bermain biliar sambil minum minuman. Arthur meminta izin pada ibunya Annie agar dia boleh tinggal bersamanya. Namun Carla menolak dengan keras dan bahkan melontarkan candaan negatif pada Arthur yang hidup bersama Putri Duyung. Pada malam itu, saat Andin sedang tidur lelap, ia terbangun oleh suara sebuah mobil yang datang. Ternyata pria misterius itu datang kembali untuk mencarinya, guys. Saat Arthur pulang ke rumah, ia terkejut melihat rumahnya dalam keadaan berantakan dan menyadari bahwa seseorang telah masuk. Kemudian ia segera mencari Andin dan singkatnya ia menemukannya di tepi sungai. Pada saat itu juga Andin bercerita. Hingga terungkaplah bahwa pria misterius itu adalah suami Andin yang selama ini mencarinya. Saat Arthur meminta Andin agar berdoa supaya suaminya Andin pergi dari kehidupannya. Karena Annie pernah mengatakan bahwa menurut legenda, jika seorang duyung mengucapkan sebuah harapan, maka harapan itu akan terkabul. Namun satu-satunya harapan Andin hanyalah kesembuhan Annie. Sementara itu, suami Andin yang kita sebut saja Jimmy terus berusaha mencarinya di tengah kota. Di saat yang bersamaan pula, Carla dan Jones yang akan pulang ke rumah menyetir mobil dalam keadaan mabuk. Hingga kebetulan sekali ya, mobil Jimmy dan Carla harus bertabrakan. Kecelakaan itu membuat Jones terpental keluar dari mobil dan meninggal di tempat. Saat itu, Arthur yang sedang membawa Andin ke kota secara kebetulan melihat kecelakaan tersebut. Dan ketika menyadari bahwa mobil itu milik Carla, ia langsung panik.
Beruntung Annie selamat dari kecelakaan itu. Pada waktu yang bersamaan, Andin bertemu dengan suaminya yang terluka. Dalam pertemuan itu, Jimmy meminta Andin untuk pulang bersamanya. Namun saat itu Andin menolak ajakan Jimmy dan malah menyuruh Jimmy untuk pulang saja dan jangan mengganggunya lagi. We're just going to move her to another room. Do you want to follow me? What's happening? The doctor will explain everything. Keesokan harinya Arthur dan Carla menaburkan Abu Jones ke laut sebagai perpisahan terakhir. Dan setelah itu, Carla mengizinkan Arthur merawat Annie. Namun dengan syarat, ia tidak boleh lagi bersama Andin. Dalam situasi itulah, Arthur mulai melakukan kebiasaan buruknya cuy. Ia pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan sempoyongan. Ia mulai mencari Andin dan menemukannya sedang bersembunyi di perahunya. Tanpa pikir panjang, Arthur kemudian membawa Andin ke sebuah pulau tak berpenghuni. Dalam kondisi mabuk itulah, Arthur memaksa Andin untuk ikut dengannya. Dan setelah cukup jauh dari perahu, Arthur kemudian meninggalkannya sendirian di pulau tersebut. Saat itu, Andin merasa sangat sedih karena harus berpisah dengan Arthur. Arthur kemudian berkata, kalau manusia biasa tidak dapat bersatu dengan seekor duyung dan tidak mungkin hidup berdampingan. Saat malam hari, Andin kemudian melepaskan sepatu dan pakaiannya coy. Meskipun air laut sangatlah dingin, ia tetap melompat ke laut dan berenang menjauh dari pulau itu. Pada malam yang sama, Arthur menjemput Annie dan membawanya kembali ke rumahnya. Ketika Annie bertanya di mana Andin berada, Arthur hanya menjawab bahwa dia pergi karena ada urusan. Namun, Annie tetap yakin kalau Andin akan kembali karena menurutnya masih ada sesuatu yang ia tinggalkan. Hingga keesokan paginya saat menonton televisi, Annie yang melihat sebuah acara televisi yang menampilkan seorang pria sedang bernyanyi. Saat itu Arthur menyadari bahwa lagu yang dinyanyikan pria tersebut sama dengan lagu yang sering dinyanyikan oleh Andin. Dari situlah ia menyadari bahwa lagu itu nyata dan Andin bukanlah sosok dongeng seperti yang Annie yakini. Menyadari kesalahannya, Arthur bergegas pergi menuju pulau yang kemarin. Namun sesampainya di sana, ia tidak menemukan Andin. Yang tertinggal hanyalah sepatu dan mantel milik Andin saja. Namun saat Arthur melihat Andin di pulau seberang, ia dengan cepat pergi ke arahnya coy. Setibanya di sana, ia melihat Andin dalam keadaan kedinginan dan langsung memeluknya erat-erat. Dan pada saat itu juga, akhirnya Andin mengungkapkan kebenaran tentang dirinya. Ia sebenarnya adalah seorang perempuan asal Romania yang terlibat dalam penyeludupan narkoboy. Dalam kilas balik, ia bersama suaminya yaitu Jimmy sedang membawa barang haram itu untuk diseludupkan. Namun aksi mereka digerebek oleh polisi laut. Jimmy tertangkap karena dia tidak bisa berenang. Sementara Andin sendiri yang notabene atlet renang harus terjebak arus laut dan hampir kehilangan nyawanya. Hingga kemudian ia tersangkut jaring milik Arthur dan berhasil diselamatkan. You brought me back to life. Saat malam tiba, Arthur membawa Andin kembali ke rumahnya. Namun ternyata ada tamu tak diundang di sana cuy. Jimmy dan temannya telah berada di sana dan mengancam akan menghabisi Annie. Saat itu terjadilah perkelahian antara Arthur dan Jimmy. Namun Jimmy yang datang bersama temannya menang jumlah atas perkelahian itu, sehingga membuat Arthur ditodong senjata dan tak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Jimmy memerintahkan Andin untuk menyerahkan seluruh narkoboy yang ia bawa sebelumnya. Kalau kalian ingat adegan sebelumnya, sesuatu yang ditemukan Andin di laut adalah tas miliknya yang berisikan narkoboy cuy. Demi menyelamatkan Arthur dan Annie, Andin mengungkapkan tempat persembunyian narkoboy tersebut. Namun saat Jimmy menggali tanah di belakang rumah,
ia tidak menemukan apa-apa. Barulah terungkap bahwa Annie telah memindahkan barang Andin yang berisikan narkoboy di tempat lain. Annie kemudian mengatakan bahwa barang tersebut berada di dalam perangkap lobster. Kemudian mereka pun menuju ke perahu Arthur dan mencari perangkap lobster yang dimaksud. Saat Andin teringat bahwa Jimmy tidak bisa berenang, ia mendorong pria itu ke laut. Hingga pada akhirnya Jimmy dinyatakan tewas ketika berusaha mengambil barang haram itu dari perangkap lobster. Keesokan harinya, Arthur kembali menemui si bapak untuk mengakui dosa-dosanya. Si bapak mengatakan bahwa Andin akan dideportasi. Namun ia dapat tetap tinggal di Irlandia jika Andin menikah dan menjadi warga negara Irlandia. Mendengar hal itu, Arthur meminta si bapak untuk memberkati pernikahan mereka. Dan singkatnya, Arthur dan Annie akhirnya menikah cuy. Kini keluarga kecil itu hidup bahagia dan disanalah kisah film ini pun berakhir. Oke guys, itulah cerita dari film ini. Gua minta maaf apabila ada kesalahan kata dari alur yang saya bawakan. Jumpa lagi next video guys. Dadah.